Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini seperti biasa kita akan bahas salah satu koin atau token kripto lagi. Tapi sebelum itu karena ini adalah tanggal 6 Juni tahun 2025. So saya mau ngucapin dulu buat teman-teman selamat Hari Raya Idul Adha ya, khususnya buat teman-teman yang merayakan dan semoga di hari raya yang berkah ini teman-teman yang nonton selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan tentunya. Amin, teman-teman. Dan juga ya tentu besar harapan saya portofolio kalian juga ikutan menghijau ya teman-teman, harapannya seperti itu. Dan ya mari kita coba lanjut nih ke video pembahasannya gitu ya. Yang mana per video ini saya record atau di tanggal 6 Juni tahun 2025 ini saya akan bahas salah satu token yang mana teman-teman banyak banget request juga atau beberapa dari kalian ada yang request di kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya, yaitu mengenai token atau meme coin Mubarak nih teman-teman. Yang mana ya teman-teman harusnya tahu ya kenapa ini banyak di-request. Mungkin narasinya sedang beririsan atau lagi hype juga mungkin. Tapi ya tentu sebelumnya disclaimer alert bahwasannya ini tidak ada maksud untuk mengkait-kaitkan terkait unsur maupun kepercayaan tertentu, ini nggak ada. Saya pure cuman bahas atau eee, update ya seputar requestan kalian dan juga salah satu token yang merupakan meme coin ini. Dan juga disclaimer ini adalah meme coin, so teman-teman harus banget analisa mandiri, do your own research, dan tentunya video ini sama sekali nggak ada maksud dan tidak bertujuan untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research karena this is not financial advice, teman-teman. Dan per video ini saya record, meme coin satu ini menempati posisi ke-597 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan buat harganya sendiri kalian bisa lihat ya di range harga sekitar $0,038 per tokennya gitu. Dan di sini kalau kita perhatikan ya di chartnya, nah jadi kita coba pindah ke chartnya teman-teman buat meme coin satu ini, yang mana kalau kita sedikit kilas balik atau flashback sedikit ya, dia ketika listing ini memang mengalami penguatan yang cukup signifikan, and then after that ya ini seperti pola atau pattern yang sering terbentuk di berbagai meme coin lainnya, yang mana setelah dia pump ya dia bust cukup signifikan lah ya. Ini berhubung memang tokennya sendiri sudah listing di berbagai exchange besar, yang mana tentunya teman-teman mungkin ini adalah suatu rahasia umum, yang mana ketika dia listing di exchange besar ya tentunya valuasinya menjadi quote on quote agak-agak terlalu tinggi, dan sehingga tentunya ya umumnya banyak selling pressure yang akhirnya masuk dan kalian bisa lihat sendiri ya hasilnya gitu. Dan ketika dia naik signifikan and then harganya mulai drop ya, di mana titik tertinggi itu sempat sampai di sekitar $0,2 dan setelah itu dia drop signifikan gitu. Yang mana dari topnya kalau kita ukur nih ya, let's say dari sini, nah dari sekitaran sini lah teman-teman, ke bawah sini, nah let's say kita coba sedikit presisikan segini, ya kalian bisa lihat turunnya sekitar 80% lebih gitu. Ini drop yang sangat signifikan, dan maka dari itu, berhubung ini adalah meme coin ya, tentu, sangat risky gitu ya, atau punya tingkat resiko yang cukup tinggi, so teman-teman harus bijak nih apabila memang hendak bertransaksi di token-token seperti ini gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat ketika meme coin ini berada ya di bulan Maret, terutama di akhir-akhir Maret ini dia benar-benar seperti perosotan teman-teman, dia turun terus nih dari tanggal 26 Maret sampai ke tanggal 3 April dia merosot teman-teman, turun signifikan, dan setelah itu kalian bisa lihat dia mulai, terkonsolidasi di sini, ya kalian bisa lihat ya, dia mulai konsolidasi di sini di antara range area ini dan juga area ini, dan after that ternyata dia berhasil breakout, yang mana menjadikan kita tahu bahwasannya ini adalah area demand yang cukup valid, dan nah, di sini kalau kita perhatikan ini adalah area demand yang cukup valid, dan di sini menjadi area supply-nya yang di breakout teman-teman, atau yang sudah berhasil di breakout di pergerakan yang di sini. Dan setelah itu kita bisa lihat next ya, dia bermain di range harga ini dan juga di sini. Dan ya ternyata, buat meme coin Mubarak ini gagal breakout ya dari, area supply atau resistance yang ada di atas ini teman-teman, sangat disayangkan. Dan after that, setelah dia kena rejection berkali-kali, sangat disayangkan dalam beberapa waktu terakhir di pergerakan yang ini kita dapat fakta bahwasannya Mubarak ini berhasil breakdown lagi nih di range area demand ya, yang mana kan sebelumnya area ini jadi area supply nih, di sini jadi supply area, di sini jadi supply area atau resistance, dan kemudian udah di breakout di sini jadi area demand atau support, di sini juga jadi support, dan sangat disayangkan di sini kita dapat breakdown teman-teman. Dan akhirnya setelah kita berhasil breakdown ya, ini, ada beberapa skenario atau potensi yang mungkin bisa saya perhatikan dari meme coin Mubarak ini, tapi tentu sekali lagi harus saya ingetin ini based on POV saya, berdasarkan sudut pandang saya, dan maka dari itu bisa aja keliru maupun salah, dan oleh karena itu teman-teman harus banget analisa mandiri dan do your own research. Nah, di sini kalau kita perhatikan buat, meme coin Mubarak, memang
berhubung memang narasinya sedang hadir ya, tapi sepertinya jujur kalau saya lihat sepertinya tidak terlalu volatile yang gimana banget teman-teman. Ya so far per hari ini kita masih melihat candle-nya, di daily time frame nih ya, kalau bisa lihat di sini masih hijau sedikit, ya memang sepertinya ini ada indikasi adanya rejection teman-teman, yang mana ini ekornya panjang ke atas yang berarti ada tekanan jual atau selling pressure lah ya di, atas-atas ini teman-teman, yang membuat candle-nya turun ke bawah gitu. Dan di sini kalau kita perhatikan buat meme koin Mubarak, nah di sini ada beberapa skenario yang mungkin terjadi, di mana yang pertama ada potensi ya, meme koin Mubarak ini melakukan, berbagai atau lebih tepatnya salah satu, pola yang sering terjadi, yang mana kalau teman-teman nonton saya juga harusnya saya juga udah sering bahas dan harusnya teman-teman udah sering dengar dari saya, yang mana di sini ada kecenderungan ya ketika suatu koin ini breakdown dari demand area-nya atau dari important area-nya, maka dia akan testing lagi, yang mana testing lagi ya udah nih teman-teman kalian bisa lihat dia drop and then dia retesting nih ke area resistance-nya yang sebelumnya adalah area support, dan ada potensi selanjutnya ya ini mengalami penurunan lanjutan gitu, dan rejection-nya juga udah mulai terjadi nih teman-teman. So, ini adalah salah satu pola atau pattern yang mungkin terjadi, pada pergerakan harga dari meme koin Mubarak ini. So, teman-teman harus be aware dan waspada ya ketika memang hal-hal seperti ini terjadi. Dan buat teman-teman yang tanya, ke buat area penurunan yang cukup realistis buat meme koin satu ini, ya tentu teman-teman ya kita bisa mungkin mengamati area demand area nih atau demand zone atau area supportnya lah ya dari meme koin satu ini, yang mana sebelumnya kan, memang Mubarak ini berhasil tertahan ya di range demand area-nya yang ada di sini gitu teman-teman. So, teman-teman bisa pantau buat range area demand area-nya yang ada di sekitaran, inilah ya kalian bisa liatin, dan ya dalam jangka waktu menengah hingga jangka waktu panjang ada potensi jika selling pressure-nya terus seperti ini dan penurunan terus terjadi untuk meme coin satu ini, ya ada potensi buat dia hit atau bisa aja testing kembali atau menguji kembali ke demand area-nya yang ada di bawah sini. Lebih kurang seperti itu teman-teman. Dan itu adalah skenario bearish atau skenario pertama yang mungkin terjadi sama meme coin satu ini. Tapi di sini kita juga harus lihat ya bahwasannya kalau kita perhatikan nih teman-teman, di sini meme koin Mubarak ini sebenarnya ya ada suatu area lagi yang mana bisa kita coba notice jadi area support yang cukup minor di mana di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan memang di sini kan ada area support yang cukup minor nih buat, meme koin Mubarak ini. Nah, lebih kurang seperti ini ya mungkin nggak terlalu presisi tapi teman-teman bisa perhatikan ya memang, buat areanya seperti ini, dan jika buat meme koin Mubarak ini ternyata berhasil tertahan di area ini and then ternyata dia berhasil naik lagi dan konfirmasinya adalah dia harus berhasil breakout dari area supply atau resistance yang ada di atas ini, ya justru yang terjadi adalah sebaliknya, ada potensi justru meme koin Mubarak ini bisa aja kembali mengalami pergerakan yang bullish lagi atau potensi kemungkinan probabilitas ya yang cukup bullish gitu. Yang mana, ciri khasnya atau indikasinya adalah yang pertama, meme koin Mubarak ini nggak boleh breakdown dari, area supportnya yang minor di sini teman-teman, dan kemudian dia harus berhasil breakout dari area resistance atau supply areanya yang ada di sini teman-teman, lebih kurang seperti itu. Dan sebenarnya di pergerakan terakhirnya, di sini kan kita juga udah tertahan nih di range demand areanya yang di sini atau di area support minor gitu, kita sempat tertahan untuk Mubarak ini dan ternyata dia climbing up naik dan dibanting turun lagi ke bawah gitu. So, konfirmasinya cukup mudah, kita bisa melihat apakah demand area di sini di-breakdown atau enggak, kemudian apakah meme coin Mubarak ini berhasil, breakout lagi dari area supply-nya yang ada di range harga ini, teman-teman. Yang mana area supply ini kan memang, eee, memiliki banyak sekali sentuhan ya sama Mubarak ini yang kalian bisa perhatikan di sini gitu ya. Cukup banyak sentuhan yang terjadi. Nah, mungkin kalau sedikit saya rapiin lah ya, kalian bisa lihat sendiri banyak sekali sentuhan yang terjadi di area tersebut, dan maka dari itu area tersebut merupakan salah satu area penting yang mungkin teman-teman juga bisa tinjau atau perhatikan gitu. Kemudian di sini kalau kita lihat, berdasarkan stochastic RSI-nya ya, memang stochastic RSI menunjukkan bahwasannya buat meme coin Mubarak ini itu udah berada di area oversold atau jenuh jual, yang mana sebelumnya di sini teman-teman, ketika dia oversold, cukup oversold sekali ya di sini ya. Ini menjadi bottom-nya dalam jangka waktu dekat dan kalian bisa lihat setelah itu dia mulai mengalami kenaikan atau crossing up lagi. Tapi sangat disayangkan setelah itu ya ternyata dia mengalami drop lagi penurunan dan stochastic RSI-nya juga mulai masuk lagi nih ke area oversold gitu. So, jika memang, seperti ini ada beberapa kemungkinan juga yang mana, teman-teman juga perlu perhatikan ya, yang mana, untuk kemungkinan bullish terjadi tentunya kita membutuhkan, price action yang mengalami kenaikan dan tentu, biasanya itu diiringi juga dengan kenaikan stochastic RSI gitu. Tapi ada kok teman-teman stochastic RSI yang terus oversold dan asetnya turun terus, itu juga ada. So, kita nggak bisa rely atau bergantung sama satu indikator aja, dan bahkan kalau kita perhatikan nih, nah ini sepertinya
ekornya makin panjang ya teman-teman, dan tadi sempet berubah warna menjadi warna merah dan ya, I think sebenarnya kalau dibilang tidak terlalu volatil juga kalau kita ukur ya buat ekornya per hari ini ya lumayan lah teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri untuk persentasenya ya cukup lumayan, dan di sini sepertinya selling pressure juga makin kuat gitu. So kita perhatikan aja pergerakan-pergerakannya dari meme coin satu ini, dan di sini kalau kita perhatikan data dari CoinGlass, nah ini adalah data derivatif ya dari meme coin Mubarak ini, di mana kalau kita perhatikan data dari CoinGlass menunjukkan bahwasannya memang ada penguatan volume dari meme coin satu ini, yang mana sekitar 21%-an dan open interest yang menurun sekitar minus 2,99%, hampir 3% lah ya. Dan dalam 24 jam terakhir ini saya cukup kaget ya, karena ternyata lumayan banyak yang terlikuidasi di meme coin Mubarak ini, yang mana didominasi oleh long position, dan ini cukup wajar. Yang mana kalian bisa perhatikan juga, mungkin banyak yang terlikuidasi akibat, pergerakan dari, sini teman-teman, yang mana ini adalah selling pressure yang cukup signifikan, dan karena ini dari time frame teman-teman jangan berpikir bahwasannya ini cukup, kecil, bahkan kalau kita coba gabungin ya, atau kalau kita coba combine sama yang di sini, ini pasti cukup signifikan teman-teman penurunannya. Nah, kalian bisa lihat sendiri buat koreksinya kalau ke bawah sekitar 20%-an, dan gimana gitu yang derivatif yang apalagi menggunakan leverage, ambil di pucuk, ya tentunya sangat rentan terkena likuidasi gitu. So hopefully teman-teman apabila memang hendak menggunakan leverage, ya saya cuman bisa berkomentar teman-teman harus bijak-bijak dalam mengelola margin dan portofolionya, dan hopefully teman-teman nggak jadi bagian nih dari orang-orang yang terlikuidasi ini, karena saya tahu teman-teman pasti portofolionya susah dicarinya, uang itu nggak gampang teman-teman dicari, apalagi buat portofolio kalian juga pastinya kalian sayang banget, dan maka dari itu teman-teman harus bijak-bijak dalam mengelola portofolio, dan ya buat teman-teman yang menggunakan leverage ya hopefully itu adalah tools yang harusnya teman-teman bisa gunakan dengan bijak gitu, lebih kurang seperti itu. Dan di sini kalau kita perhatikan juga buat return dari Mubarak ini, nah di sini by Analytics kita bisa lihat return dari Mubarak ini sangat disayangkan ya, di bulan April sebelumnya itu returnnya minus 35,1%, ya ini sedikit tampil beda dari berbagai meme coin ataupun altcoin lainnya, yang mana di bulan April tuh cenderung mengalami kenaikan, tapi Mubarak ternyata minus buat returnnya. Kemudian di bulan Mei akhirnya Mubarak ini dapat plus ya, lebih kurang plus 14,8%, dan di bulan Juni ini kita dibuka nih sepertinya dengan minus 2,14% gitu teman-teman. Dan ya sangat disayangkan dengan hasil ini kita bisa melihat bahwasannya average return dari meme coin Mubarak ini di kuartal 2 tahun 2025 ini adalah minus 26,9%. Bukan return yang bagus tentunya, dan ya di sini mari kita lihat gitu gimana untuk lanjutannya meme coin Mubarak satu ini, dan mungkin kita, tariknya atau lihatnya at least di bulan Juni ini dulu deh, apakah memang bisa untuk return-nya menjadi lebih positif atau justru bakalan ya negatif seperti ini gitu, kita nggak ada yang tahu. So temen-temen boleh komen di kolom komentar di bawah seputar pendapat kalian untuk meme coin satu ini. Dan juga buat teman-teman yang mungkin bingung ini tuh meme coin terkait apa atau tentang apa, kalian bisa banget untuk nonton pembahasan meme coin Mubarak saya yang udah saya bahas sebelum-sebelumnya, kalian boleh mampir ke sana. Sehingga teman-teman bisa dapat konteks nih, ini tuh meme coin terkait apa dan lain-lain. Dan itu buat teman-teman yang penasaran aja, dan ya buat kalian yang mau request analisa koin boleh banget request aja di kolom komen di bawah, dan nanti akan saya coba baca-baca tentunya, dan kalau misalkan ada suatu topik atau suatu pembahasan yang banyak kalian request, sesuai janji saya bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan mungkin itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.